Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di sini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf yang telah hadir di sini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Jamalia Simatupang, SPDSD. Saya dari SD Negeri 004 Tanjung Medan Utara. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Hari ini saya akan mendemonstrasikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Budaya positif. Latar belakang yang saya buat, sekolah seyogianya dapat menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Sehingga sebagai seorang guru saya perlu menerapkan disiplin positif di sekolah. Tujuan saya untuk mendisiplinkan murid dalam melaksanakan budaya positif di sekolah agar tercipta murid dengan positif, pelajar Pancasila yang kuat. Dukungan yang saya dapatkan adalah kelas sekolah sebagai pendukung utama terlaksana aksi nyata, kepala sekolah, rekan sejawat, sebagai unsur penting dalam mensekuensikan penerapan budaya positif, termasuk di dalamnya orang tua murid membantu mengawasi dari rumah. Tolak ukur, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasangkan di dinding kelas. Peserta didik dapat mengaplikasikan profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu. Lini masa dan tindakan aksi nyata saya untuk mensosialisasikan pemahaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, memfasilitasi disiplin budaya positif dengan keyakinan kelas sesuai dengan yang disepakati bersama, merefleksikan kegiatan dalam pengembangan budaya positif dan mendokumentasikannya. Next. Budaya positif adalah norma-norma aturan yang disepakati oleh pemangku jabatan dan peserta didik yang ada di sekolah. Next. Membuat kesepakatan kelas kami laksanakan di dalam kelas. Seluruh siswa aktif membuat kesepakatan kelas tersebut dan semua berperan untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang kami buat. Kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa hal yang harus kita butuhi, baik diri kita sendiri, orang lain maupun anak didik kita, agar dapat bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, mendapatkan kebebasan dan penguasaan. Di dalam pendidikan kita, guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Di sana terdapat guru suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, serta menyindir. Yang nomor 2, guru membuat merasa bersalah, suka berceramah dan mengatakan, "Ibu kecewa atas perlakuan kamu." Ada guru sebagai teman, menanyakan alasan-alasan pada muridnya. Dan ada posisi kontrol yang keempat, yaitu guru sebagai pemantau, menggunakan tolak ukur. Yang kelima, guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan penguatan kepada pribadi siswa. Ada beberapa pernyataan yang telah dinyatakan oleh guru dan bisa nanti kita ambil apakah dia termasuk dalam posisi kontrol yang mana. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Dia posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
itu adalah guru sebagai penghukum. Ayolah, kamu kan demi ibu, lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Posisi guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Sebagai seorang guru atau pendidik, memberikan masukan kepada siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan masukan pada siswa mengenai cara menyelesaikan masalah. Pertama, coba tunjukkan pada siswa beberapa contoh situasi yang memerlukan solusi. Kemudian, minta siswa untuk mencoba menemukan solusi dari sudut pandang mereka sendiri. Kedua, berikan latihan-latihan yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dengan memberikan masukan yang tepat dan positif, siswa dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekali-sekali arahkan ke sana videonya. Ada beberapa identitas yang kita lakukan sebagai guru. Di sini ada identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Perilaku positif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata adalah hal yang negatif. Identitas sukses yang disiplin, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini adalah hal yang netral. Identitas sukses disiplin, restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, masalah perpecahan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang itu adalah hal yang positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses membuat kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri segitiga restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nomor 2, memperbaiki hubungan. Nomor 3, tawaran, bukan paksaan. Nomor 4, restitusi menurunkan untuk melihat ke dalam diri. Nomor 5, restitusi mencari untuk kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nomor 8, restitusi fokus pada solusi. Nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ibu, hari ini kita merefleksikan pertemuan kita tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu yang ingin merefleksikan dari pertemuan kita hari ini. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Intan Sapitri Marpaung. Di sini saya mau merefleksikan budaya positif yang dibawakan oleh Bu Jamalia, yaitu saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti pertemuan ini. Yang kedua, paradigma apa yang saya dapatkan setelah mengikuti pertemuan ini. Itu saja yang saya dapat refleksinya. Terima kasih, Bu. Begitu maksudnya, merefleksikan itu tentang budaya positif. Yang ibu yang punya ibu atau punya aku? Segitiga restitusi dalamnya. Makanya Ini nggak ada loh, Bu. iya, memang nggak ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada dua sama-sama tentang kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu boleh menjelaskan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang termasuk dalam keyakinan kelas. Yang sebelah kiri, kesepakatan kelas 1. Nomor 1, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang mana yang gambarnya laki-laki berdiri atau perempuan berdiri yang termasuk dalam keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain dan bersabar. Keselamatan dan keamanan. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Dasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu penguasa, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Anak melakukan kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada dua sama-sama tentang kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu boleh menjelaskan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang termasuk dalam keyakinan kelas. Yang sebelah kiri kesepakatan kelas 1. Nomor 1, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang mana yang gambarnya laki-laki berdiri atau perempuan berdiri yang termasuk dalam keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain dan bersabar. Keselamatan dan keamanan. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Dasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu penguasa, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Anak melakukan kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Yaitu 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya universal itu keseluruhan antara siswa dan guru. 2, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan, restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan kualitas. 5, restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan
yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita di sekolah posisinya sebagai guru, juga kita sebagai orang tua, dengan arti kata kita mendidik anak murid kita dengan cara yang baik. Itu artinya kita berposisi sebagai orang tua di sekolah. Institusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas, menstabilkan adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini dia bisa juga Bu jadi contoh. Ini bukan naret. kenapa Bu videonya? Ini Sarah, ini Sarah. Namanya aja Pak, so banget Pak. Ninju bukan pas itu. Sudah dia menang jadi aktornya kan? Bisa dia Ini menang. Bapak Ibu tentang pembuli di kelas. Ini salah satu anak yang dibully, dan anak tersebut tidak ingin dia dibully. Dia ingin membela dirinya sendiri dengan cara membentak dan marah kepada temannya yang membuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya sedikit dan penjelasan dari Ibu. Saya ingin tahu jelas apa itu restitusi, kemudian bagaimana cara pelaksanaan restitusi itu. Saya minta contohnya melaksanakan restitusi itu di dalam kelas itu yang bagaimana. Cukup sekian, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu telah menyimak tadi, saya ulang kembali. Pertanyaannya menanyakan tentang apa sih itu restitusi. Restitusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada siswa untuk mengembalikan. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu adalah tentang bagaimana segitiga restitusi. Restitusi itu artinya apa? Restitusi itu adalah tentang bagaimana kita mengatasi siswa kita yang bermasalah dengan cara memvalidasi, mengembalikannya ke kelompoknya semula dan menanyakan kepadanya, apakah kamu bisa lebih baik lagi, atau kita menanyakan tentang hal yang lain, mengajak anak agar dia bisa dapat ke komunitasnya kembali dan menanyakan kepadanya apa yang telah dilanggarnya sesuai dengan kesepakatan kita yang telah kita buat di kelas, yaitu kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Pelaksanaan segitiga restitusi di dalam kelas, saya telah melaksanakan. Contoh, ada siswa yang terlambat, saya ajak duduk bersama, lalu saya bertanya kepadanya, "Nak, kenapa kamu terlambat?" Dia menjawab pertanyaan, "Karena saya bangun kesiangan." Setelah itu saya bertanya, "Apakah kamu merasa lebih baik kalau kamu datangnya lebih awal atau datangnya terlambat?" Maka anak menjawab, "Sebenarnya saya ingin datang lebih awal, Bu. Jadi bagaimana upaya kamu?" "Saya akan tidur lebih cepat agar pagi saya tidak datang terlambat."
membuat kesepakatan kelas. Ibu mau nanya sama kalian, sebelum ibu melanjutkan kesepakatan kelasnya, nomor 1, apa kesepakatan kelas yang kalian setujui? Jaira. Nomor 1, Jangan terlambat. jangan Terlambat. Ini kesepakatan kelas kita yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Hari ini. Berbicara yang sopan pada guru dan teman. Iya. Oke, yang nomor 3. Jean. Jangan pakai sepatu putih. Iya. Nah, nomor 4. Silakan anak ibu. Cantika. Jangan buang sampah sembarangan. Sekarang yang nomor 5. Silakan anak ibu. Dari ibu persilahkan. Jangan berbicara sebelum dipersilakan. Iya. Nah, sekarang yang nomor 6. Silakan kepada anak ibu Prabu. Jangan suka mencela teman. Yuk, nomor 7. Silahkan kepada Arjuna. Tidak boleh mencontek. Iya, nggak boleh mencontek. Apa jangan mencontek? Tidak boleh menyontek. Tidak boleh mencontek ya. Nggak boleh tadi katanya ya. Nah, anak-anak ibu, ada 7 kesepakatan yang telah kita buat bersama, dan kesepakatan kelas ini akan kita rubah menjadi kalimat positif. Setelah jadi kalimat positif, nanti akan kita jadikan keyakinan kelas. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Ibu mau tanya lagi. Kalau dia tadi jangan terlambat, kalimat positifnya apa? Ayo silakan anak ibu. Ayo di sini. Masuk kelas tepat waktu. Hari ini, iya, masuk kelas tepat waktu. Nah, yang nomor 2, kalau tadi berbicara yang sopan pada guru dan teman, silakan anak ibu. Nah, Jian lagi. Menghargai guru dan teman. Iya, menghargai guru dan teman. Nah, ini sudah 2 kita
rubah menjadi kalimat positif. Sekarang yang nomor 3, jangan pakai sepatu putih. Jadi kalimat positifnya, ayo silakan anak ibu. Dodi, ayo silakan. Yang nomor 3, jangan pakai sepatu putih. Apa kira-kira kalimat positifnya yang tepat? Ya, yang lain anak-anak ibu silahkan. Silakan. Berry, yang nomor 3. Iya, berpakaian rapi. Ini sudah 3 kalimat positif dari kesepakatan kelas yang kita buat. Sekarang nomor 4-nya. Silahkan anak-anak ibu membuatnya yang nomor 4. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, Arini silakan. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Iya. Nah, anak-anak ibu, sudah 4 kita dapatkan kalimat positifnya. Lanjutkan yang nomor 5. Silahkan, Berry. Tertib saat proses belajar mengajar. Ya, tertib saat Belajar mengajar. saat proses pembelajaran berlangsung, ya kan? Lanjut, nomor 6-nya dari kalimat jangan suka mencela teman. Apa yang tepat untuk kalimat positifnya? Iya, Jean, silahkan. Cara yang baik dan sopan. Iya. Nah, ada satu lagi yang tersisa dari kalimat gak boleh mencontek. Apa bahasanya untuk kalimat positifnya, anak-anak ibu? Jahira, silahkan. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Iya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak ibu sekalian, ini tadi adalah kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama.
tamu, kita harus bersikap baik dan sopan. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang nomor 6. Ya. Nah, ada satu lagi kesepakatan kelas kita yaitu nomor 7. Coba sebutkan yang nomor 7 bersama. Jadi kalimat positifnya apa? Nah, anak-anak ibu, hari ini ada 7 poin kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Maka kesepakatan kelas ini kita rubah menjadi keyakinan kelas. Anak-anak ibu, keyakinan kelas ini perlu kita laksanakan, kita terapkan bersama-sama. Paham anak-anak ibu? Nah, sekarang ibu mau kamu menyebutkannya, mengulanginya lagi dari nomor 1 agar kamu hafal dan ingat kalau kamu lupa menerapkannya di sekolah kita. Yang pertama, Masuk kelas tepat menghargai guru dan teman. yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Nah, anak-anak ibu, 7 keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, maka kita tidak akan melanggarnya. Ingat ya? Coba ulangi apa yang ibu sebutkan tadi. 7. Ayo ulangi lagi ya anak-anak ibu. Yang telah kita sepakati bersama, maka kita akan mentaatinya dan tidak akan melanggarnya. Bukan seperti itu? Iya kan? Seperti apa? Ada 7 keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, akan kita patuhi bersama. Paham anak-anak ibu? Paham. Ya, terima kasih yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengucapkan refleksi dari saya, yaitu yang pertama adalah apabila saya akan menjadi guru, apabila terdapat sebuah konflik yang ada di lingkungan sekolah, maka saya akan menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua, saya akan mengubah mindset paradigma di lingkungan sekolah saya menjadi budaya positif. Terima kasih, Ibu. Saya paparkan tadi mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dari bahasa saya. Terlebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan duduk Arin. Terima kasih, Bu. Arin, tahu nggak kenapa ibu memanggil Arin di sini, Nak? Tahu, Bu. Kenapa? Karena saya datangnya terlalu terlambat. Iya. Kenapa kamu datang terlambat, Nak? Saya tadi belum sempat sarapan, lalu saya langsung pergi begitu saja. Iya. Jadi Arin tadi sarapan dulu sehingga Arin terlambat masuk ke dalam kelas ya, Nak? Iya, Bu. Nah, anak ibu, kalau kamu seperti itu tidak baik untuk anak ibu. Jadi kamu harus merubah cara yang kamu lakukan. Bagaimana cara Arin merubahnya, Nak? Tidak bermain game dan tidak tepat waktu agar bangunnya selalu tepat waktu. Iya, bagus anak ibu. Nah, kalau anak ibu bisa tidak bermain game dan anak ibu harus bisa tidur lebih awal agar paginya anak ibu bisa bangun lebih cepat lagi dan berangkat ke sekolahnya tidak terlambat. Nah, daripada anak ibu main game, alangkah baiknya anak ibu belajar di rumah ya. Nah, Mana pulpenku, Rin? Gak tahu. Nanti kau yang ambil. Gak ada loh. Betul. Aku gak ada ngambil. Nanti kau bohong. Enggak loh. Yang betul loh, Rin. Gak ada loh. Pulpenku gak ada. Mau cari lah. Jangan asal nuduh. Gak ada loh. Kau carilah betul-betul. Kau kayak mananya? Kan kau yang di sampingku, nanti kau yang ambil. Mana ada loh, tadi ada di aja kok. Jujur loh, Rin. Enggak loh. Ih, kau ini nanti kau bohong. Enggak, betul. Enggak ada loh, lah. Alia, apakah Alia tahu kenapa ibu menyuruh Alia duduk dekat dengan ibu, Nak? Ya Bu, Alia tahu karena Alia sudah berantem dengan teman sebangsa. Iya. Kenapa Alia berantem dengan temannya, Nak? Karena bukan Alia bukan Alia, Alia mesti karena dia pakai Iya. Kalau begitu, Nak, besok kamu lebih hati-hati lagi. Jangan sembarangan menuduh teman. Kita cari ulang. Nanti takutnya ada teman kita yang merasa tidak nyaman duduk dengan kita. Nah, kamu melakukan seperti itu, kesepakatan kelas yang nomor berapa yang telah kamu langgar? 26 Bu. Iya, coba sebutkan kesepakatan kelas kita yang nomor 2. Apa bunyinya? Menghargai ibu dan teman. Iya, kamu harus menghargai teman kamu. Ayo, jika kita ingin baikan dengan teman, kita harus bisa menghargainya, berkata yang baik dengannya, berkatalah yang sopan terhadap teman kita. Nomor 6, apa isi kesepakatan kelas yang telah kamu langgar, Nak? Berbicara sopan. Iya, berbicara itu jangan kita membentak-bentak teman kita. Kita umpamakan seandainya kita yang dibentak-bentak, bagaimana perasaan kita? Mungkin kita akan merasa tidak nyaman terhadap teman kita yang sedemikian.
melanggar kesepakatan kelas nomor 2, yaitu harus menghargai guru dan teman, dan melanggar kesepakatan kelas nomor 6, yaitu berbicara yang baik dan sopan. yang sudah merubah saya dan memperingatkan saya. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Terima kasih, Bu Guru. Saya paparkan tadi mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dari bahasa saya. Terlebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.